17.000 pulau, memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal, bahasa daerah. Bangsa mana yang memiliki keragaman seperti bangsa Indonesia? Tidak ada. Saya tanya kepada Dubes Singapura, Singapura berapa memiliki suku? 4. Indonesia 714. Saya tanya ke Presiden Ashraf Ghani Afghanistan, berapa suku yang dimiliki Afghanistan? 7. Indonesia 714. Ini negara besar. Kita memiliki potensi besar. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita. Singapura kita ditinggal. Malaysia kita ditinggal. Vietnam, kita juga sudah kalah. Kalau kita tidak cepat-cepat lari, cepat-cepat berubah, ingin perubahan baik pola pikir, etos kerja, produktivitas. Ini yang sering saya diskusikan dengan Bang Surya Paloh. Apa sih yang menyebabkan bangsa ini ditinggal tetangga-tetangga kita? Pertama, etos kerja. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, kedisiplinan nasional. Ini yang harus kita bangun kembali untuk membawa negara ini menjadi negara besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju dengan gerakan-gerakan perubahan, baik pola pikir, etos kerja, produktif, kedisiplinan. Ini yang saya ulang di mana-mana. Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi. Bukan yang lain-lain. Oke guys, hari ini geger kemarin, hari ini lebih geger lagi guys. Karena tiap hari geger. Siapa yang geger seharusnya? Ini si Roy. Karena Roy Suryo ini, Tifa, mereka makin ketek-ketir. Astaga, gue tiap hari tengok orang ini ketak-ketir aja kerjaannya kan. Itu yang sosok wartawan tuh. Wartawan kok ngusut ijazah Pak Jokowi sih, nggak ada pemerintah dari apapun sih, cuma suka-suka mereka ya. Sampai ya karangan bunga mereka marah kepada karangan bunga. Lo bayangin teman-teman ya, saking goblok mereka. Michael berkata, kalau kami baru saja masuk di kampus itu dan ternyata ini ketahuan, ini BTS-nya, behind the scan-nya ketahuan, gimana skenario-nya ketahuan. Begitulah berarti selama ini mereka melakukan hal yang memang buat kita geram. Karangan bunga diprotes. Ya kan dia minta kita di tempat yang ada logonya tuh. Nah, itu logonya. Apa sih? Selamat sukses atas pelantikan Reza Prasetyo Handoyono SH.MH sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Apa nih? Kalian ada ucapan apa ini? Oh, sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Maksudnya koordinator, saya bingung lagi, ada jabatan koordinator lagi. Koordinator apalah? Apalagi koordinator kejaksaan, berarti di bawah Kejaksaan Tinggi atau di atas Kejaksaan Tinggi? Jadi Kejaksaan Tinggi ini apa? Logo yang disuruh kita live di sini aja, oke? Enggak, saya juga bingung nih. Sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Udahlah. Enggak apa-apa, tunggu dulu. Ini sosial kontrol loh. Ini pada Kejagung ini pemerintah DPR apa namanya koordinator? Koordinator itu apa? Iya. Koordinator ada ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Bagian Kasih Hidup, Kasih Kadipas Khusus, Iya. Pitsus. Ini kok ada koordinator apa? Iya. Apa mau koordinasi kan di bawah pimpinan Kejati? Ini terlalu Iya. Apa dipikirnya udah betul kali pekerjaan dia. Astaga. Siapa sih namanya Bonatua atau apa nih? Terus terang malu banget saya lihatnya. Redeweng Rayuyu. Aduh, obat apa lagi yang mesti dikasih? Kalau bisa cepat panggil Pak Purnomo sebelum tambah parah stresnya. Karangan bunga perasaan gua diam aja dah dari tadi. Apa-apa sih ya, ini hiburan bagi mereka sendiri sih ya, guys. Sabar ya, sabar, nanti mereka diadili. Kau tenang kok Bang, kau santai. Roy Panci. Iya. Ya. Panci bocor. Iya. Panci yang pantatnya hitam. Panci gosok. Tai. Ini kemarin mereka ini join sama Panci gini berkawan. Sekarang udah saling gitu.
Emang perusak kali. Kalau mereka ini di penjara nanti kita dibilang memenjarakan orang tak berdosa. Dibiarkan kan ribut. Gimana sih? Menarik nih, bantahan Roy Suryo CS soal pertanyaan kompres tim Pradi Bersatu Adi Darmawan. Apa lagi yang berita bagus. Katanya Farhad sedang mempertanyakan kuliah hukumnya si Mak Lampir. Ya udah, saya tambahin itu aja, bukan buat bela-bela, tapi artinya apa yang dikatakan para termul yang menjadi ngakunya lawyer, apalagi untung nggak ada avokat di sana. Kalau ada muncul avokat, artinya advokat palsu, wah itu lebih bisa kita kritisi lagi. Itu Mas Refli dari saya. Yang lain mungkin lebih ke selalu ke saya biar breaking. Refli udah sesak juga, kasih dia mic. Pak Ugro mungkin ingin menambahkan dari pernyataan tadi. Oh iya. Tumpal tumpul mempengaruhi kekuasaan, ada pihak-pihak. Iya. Kalau dibilang tumpul ke atas itu saya artikan apa yang dikatakan sama Adi Darmawan itu situ ya, bahwa memang ini benar-benar tumpul ke atas. Kenapa tumpul ke atas? Karena ijazah yang dimiliki yang di atas itu tidak bisa diturunkan. Pemerintah kami yang terhormat, lihat ini adalah bangunan dapur MBG yang pengerjaannya selesai dalam hitungan minggu. Di depan dapur MBG ini ada satu bangunan sekolah dasar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lihat dindingnya sudah ada. Saya mohon maaf kalau untuk ini saya nggak bisa tangani. Ini kadisnya ini. Kalau diusut nanti udah ditabok KPK lagi. Dibiarin begini nih. Sabar bang, sabar. Wah, blunder 99%. Wah, ini yang viral kemarin tuh. Ini yang viral nih ya. Penonton kecewa. Coba lihat. Itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy 99% asli. Oh. Seperti Mas Roy bilang 99% asli. Nah, Setiap penipu ya, apapun itu kalau terlalu berkoar nanti salah bicara sendiri. Makanya gue bilang juga ya, kalau orang baik itu nggak kemana bro, mau diapain juga nggak biarin sih. Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo ternyata semalam ikut nonton di GBK pertandingan antara Timnas versus Oman. Wajar lah bro, dia tuh kan selalu konser siapa itu Charlie aja diikut sama dia. Semua emang orang baik begitu kan guys. Ini parah nih ya, parah asli, parah. Memang berani kali mereka ini para penggugat Pak Jokowi ya. Bahkan Arya Sutadi nih, Pak Arya sudah tadi diskakmat, astaga sampai pucat bro. Dikatain dia tuh bukan penasihat Kapolri, tapi cuma seorang penasihat ahlinya Jokowi. Astaga, gimana sih Refli Harun ketika mengacak-ngacak ini Arya Sutadi ini, Arianto Sutadi ini? Gimana diacak-acaknya ya? Sehingga coba kita lihat, dan ini miris, astaga parah cuk. Nggak ada lagi yang benar di kepala mereka ini, semua salah. Perhatikan, tapi Pak Arianto Sutadi ini juga ya nggak semudah itu. Pasti dia langsung nebeng juga, dihantamnya juga perkataan si apa nama si RH itu kan. Anda mengatakan tidak profesional, ya, Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik kak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara, Ini baru berarti berapa tahun pidana. dihukum? Bagaimana bisa nggak ditunjuk Di antara jadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Saya bisa sebesar Menghina Anda. apa? saya minta pendapat. Saya mengukakan bukti Baik. bahwa Baik. Anda penasihat Saya Kapolri. penasihat ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu bang, kita Bukan kan apa saya? provokator. Kita tahan Mau dulu Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli. ini. Apapun siapapun yang menghalangi mereka, nggak tahu itu kakek-kakek, nggak tahu nenek-nenek, nggak tahu ibu-ibu, nggak tahu anak-anak, gas terus. Yang pasti lo jangan lo bela Jokowi. Itu aja sih. Langsung dikatain termul, wak, dipatahin. Oh,
Siang ini kami kembali direpotkan oleh kerjaan dari saudara Joko Widodo ini. Gara-gara laporan saudara Joko Widodo Merasa direpotkan Bang ya. 30 April 2025 yang lalu, atau lebih tepatnya setahun yang lalu ya. Kami ya harus warawiri wajib lapor ke Polda Metro Jaya. 25. Padahal hari ini di tanggal 25. WL ke 25 ya. Itu semua gara-gara laporan Joko Widodo yang tidak pernah bertanggung jawab untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan ijazahnya pun tidak pernah ditunjukkan di forum apapun termasuk di pengadilan. Dan karena itu hari ini kami mendengar kabar ada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta yang pokok materinya adalah gegara. Saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya di berbagai forum persidangan. Kendati secara berulang saudara Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya merepetisi pernyataan akan menunjukkan ijazahnya baik SD, SMP, SMA, dan S1 UGM-nya di persidangan. Namun kami perlu sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sudah berlalu banyak persidangan baik perdata bahkan pidana yang akhirnya memvonis Gus Nur dan Bambang Trimulyono 4 tahun penjara, itu tidak pernah kunjung ditunjukkan ijazah saudara Joko Widodo. Jangankan S1 UGM-nya, SD-nya pun tidak ditunjukkan. Jaksa hanya bermodal kopi-kopi dari ijazah, dan dengan dasar kopian ijazah itulah 2 orang anak bangsa telah renggut kemerdekaannya menjadi korban kezaliman ijazah saudara Joko Widodo, divonis 6 tahun walaupun akhirnya banding menjadi 4 tahun, dan alhamdulillah keduanya sudah kembali bebas. Dan Ini ada yang komen nih, selagi Kapolri masih pilihan Mulyono, jangan harap hukum bisa menyentuh keluarga Jokowi, copot dulu kepalanya. Jangan seperti Gapur kemarin bentak saya langsung, kamu tidak ada di situ. Emang bilang siapa saya ada di situ? Aduh rekanku ya, nadanya seperti ajarin do re mi fa sol la si do, ingat. Ayo ngomong aja kalau. Ya. Saya komentar dikit karena saya ada di situ. Tidak ada yang salah. Bung Aiman. Jang Mada nggak salah. Pak Samad sebentar dikit aja saya ngelak. Bang Jagi. Karena saya ada di situ. Semua tidak ada yang salah Pak. Mas Gafur juga enggak. Yang salah tuh Rismon 2 minggu yang lalu ketika dia bilang ini minta maaf, ngaku nggak minta maaf. Permintaan perdamaian di situ Bang Jagi itu santai. Nggak ada apa-apa, salah apa minta maaf tuh ya kayak kita ketemu, sorry ya, saya bla 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 itu aja. Tapi Rismon membuat hiperbolik dia suasana saat itu. Jadi makanya nih respon kita tunggu, Mon. Mana tampil dong di Zoom. Nggak berani datang ke sini. Kalau tampil, ya saya mau tunjukkan. Nih uang dari kamu tuh masih ada semua nih. Buset. Nih masih utuh. Nggak pernah saya buka. Ini uang yang katanya dari apa? Iya. Nih saya buktikan masih utuh semuanya. Boleh dibuka. Ya. Masih utuh. Saya nggak Hasil jual buku. Saya nggak makan uangmu. Ya. Ketika Bung Roy makan Suryo uangmu tapi masih dikantongi juga. Kurang mungkin Roy ya, tambahin tuh Mon. Setelah itu kita yang seru sekarang. Jadi ternyata ini berlanjut ya. Wah, yang namanya Mak Lampir ini berlanjut. Berlanjut. Dia berkali-kali live streaming nih Roy Suryo ini ya. Apalagi? Saya barusan dikontak oleh Pemret ini ya. Pemretnya cuma-cuma. Kok cuma-cuma? Cumi-cumi. Namanya Mas Vincent Bero ya. Minta saya untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya Mak Lampir ini di dia. Saya jawab ya, Mas Vincent, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya tadi sudah jawab gitu. Tapi biarkan Mak Lampir ini yang mengklarifikasi kebohongannya. Ya. Jadi dia yang harus klarifikasi. Wong dia yang bohong kok saya yang suruh klarifikasi, itu gimana? Biar dia klarifikasi kebohongannya soal statementnya di mana. Katanya akun Twitter saya @krmtroy2 itu ya itu pernah diperiksa oleh cyber Polda Metro dalam kasus ijazah Jokowi. Dia bilang gitu ya. Jadi kalimat itu jangan dibolak-balik oleh para termul ya gitu. Bahwa akun Twitter saya katanya pernah diperiksa dan disita dalam kasus ijazah Jokowi dan saya minta maaf katanya. Hong. Itu sekilas info ya. Kita bisa mengambil kesimpulan artinya Roy Suryo ini dia sekecil apapun masalah bisa besar sama dia ini. Makanya jangan bermasalah di Indonesia, bisa besar. Dia ini cocoknya ini segera dibebaskan saja. Ini biarkan dia mengusut seseorang yang korupsi saja. Itu yang bagus ini. Ini menurut saya dia ini berbobot tapi di tempat yang salah sih ya. Dijadikan aja dia sebagai cepu nih, cepu orang koruptor-koruptor. Kalian setuju nggak ya? Jadi cepu aja si Roy ini bagus nih. Karena dia meneliti terus. Nanti kalau kesalahan sekecil apapun koruptor itu bisa dibongkar sama dia. Cocok nih buat cepu nih.